Halo guys, hari ini kita mau nge-review mobil yang agak rare nih. Katanya cuma ada 50 unit di Indonesia. Mobilnya apa? Penasaran nggak? Ferrari? Lambo? Bukan guys. Mobilnya ini. Ini adalah Mazda 6. Jadi, kenapa mobil ini bisa cuma ada 50 unit di Indonesia? Karena ini yang 20th Anniversary Edition. Anniversary Mazda 3 yang ke-20. Karena Mazda 6 itu awal beradanya, awal dia diciptakannya itu di tahun 2002 guys. Terus udah 20 tahun untuk selebrasinya mereka bikin mobil ini. Nah, yang ngebedain itu pertama dan yang paling kelihatan ada di bagian warnanya. Nama warnanya ini adalah Artisan Red. Beda sama warna merah Mazda yang namanya Soul Red itu ya kalau nggak salah. Terus untuk perbedaannya lagi nih di bagian depan grillnya, warna grillnya. Dia lebih gelap, lebih glossy, kalau kata mereka namanya adalah high gloss silver. Ya, high gloss silver gitu deh, pokoknya high gloss. Untuk bentuknya itu sebenarnya nggak ada perbedaannya guys. Lampu depannya dia masih pakai LED projector, udah ada DRL-nya. Terus per sensor-sensoran juga udah lengkap banget. Plus di mobil ini udah ada kamera 360-nya. Jadi ada kamera depannya. Posisinya ada di bawah si logonya. Ngomongin logo, si logo mobilnya ini, lambangnya itu dia juga udah sekalian jadi radar guys. Nah, untuk bagian sampingnya kita ngomongin ukuran dulu kayak biasa. Mazda 6 ini punya ukuran panjang totalnya 4,8, wheelbase-nya 2,8 meter, lebar 1,8, tingginya 1,6 meter. Ukuran standar sedan sih sebenarnya, nggak beda jauh sama Camry, sama apalagi sih Accord, Civic ya, pokoknya nggak beda jauh. Nah, untuk yang Anniversary Edition di bagian sampingnya itu lu dapat badge nih di sebelah sini di fender depan. Habis itu warna velgnya guys beda juga dari yang Mazda 6 biasa. Dibikin sama kayak grillnya, dibikin lebih gelap, lebih glossy, high gloss silver gitu. Ukuran velgnya 225/45 ring 19. Nah, tapi di bagian velgnya itu yang beda cuman di bagian warnanya aja. Untuk bentuknya masih sama aja. Lanjut lagi, sekarang kita ngomongin mesinnya. Mazda 6 ini dia pakai mesin Skyactiv G 2500 cc inline 4 cylinder engine. Ngehasilin power 187 horsepower dan untuk torsinya dia 252 Nm guys. Sebenarnya kalau dari mesinnya itu nggak ada something specialnya sih, nggak ada yang istimewa, jadi standar mobil sedan aja. Tapi di mobil ini ada salah satu feature di mobilnya yang bisa nambah keiritan atau keefisiensian mobil ini. Nama feature adalah deactivation cylinder. Jadi si feature itu dia bisa, ini kan silindernya ada 4, nah dia bisa ngematiin 2 guys. Jadi ya itu bikin mobil kalian lebih irit. Mungkin pas lagi cruising, jalan pelan atau lagi idle, lagi diem mobilnya, si silindernya itu mati. Dan jadinya dia yang kerja cuma 2 gitu. Dari 4 berkurang 2.
Oke, lanjut lagi, sekarang kita ngomongin bagian belakang. Nah, di bagian belakangnya, jujur nih ya, gue agak bingung guys mau ngomongin apa, karena bentuknya simpel banget. Kayak tipikal mobil sedan aja, sedan bapak-bapak. Lampu belakang udah LED, knalpot dual exit, dan ini beneran ya, pipa beneran, bukan palsu-palsu kayak merek lain. Sensor juga udah banyak banget. Habis itu ada kameranya. Dan udah, sisanya mau yang 20th Anniversary Edition atau yang biasa, sama aja guys. Untuk bagasinya, dia belum ada power back door. Ukurannya juga sama aja kayak sedan-sedan biasa, lebih dalam ke dalam, masuk ke dalam gitu. Habis itu ada tuas ini, 2. Kalau ditarik itu untuk ngelipet jok bagian belakangnya. Itu ngelipet doang, untuk naikinnya lu harus manual. Di bagian samping-sampingnya ada partisi untuk nyimpen-nyimpen barang. Terus kalau misalkan panel bagasinya kita angkat nih, itu ada ban serep, ada tow hook, dan ada kunci ban. Ban serepnya itu dia juga bentuknya velg kaleng space saver gitu guys. Udah, gitu aja, simple, straight to the point. Oke, jadi sekarang gue udah ada di dalam Mazda 6 nih. Nah, karena ini yang Anniversary Edition guys, jadi lu dapet interior warnanya tan ya. Selain tan, yang spesialnya itu ada di bagian door trimnya. Untuk yang Anniversary Edition, door trimnya nih, bagian sininya itu dia sweat bahannya. Terus selain sweat, ada silver ini kayak di handle-nya, dan ada wood panelnya. Tapi untuk yang Anniversary itu dia sweat. Di yang biasa, silver sama woodnya itu dia masih dapet. Nah, sweatnya itu selain ada di door trim, dia juga ada di bagian joknya. Jadi joknya itu yang spesial, selain warnanya, itu dia bahan tengahnya sweat juga. Udah ada ISOFIX. Terus di bagian tengahnya sini lu dapat 2 kisi-kisi AC. Nggak bisa lu atur sendiri, cuma bisa dibuka tutup, karena suhunya itu ngikutin yang bagian depan. Bisa lu duduk di tengah sini, agak keras, agak lebih tebel di bagian busa-busanya, tapi bisa. Sama agak lebih ngangkang, karena dia ada gundukannya guys. Nih ya, gundukan untuk kalau nggak salah ini ada versi AWD-nya deh. Padahal mobil ini harusnya FWD. Nah, yang keren itu sebenarnya ada di bagian ininya, cup holdernya. Kalau di mobil-mobil biasa lu cuma dapat 2 cup holder, tapi di mobil ini lu dapat tempat stand untuk HP, bisa dibuka juga, yang isinya ada 2 colokan USB. Berarti lu bisa ngecharge, bisa naruh cup holder, bisa naruh ini lu, tumbler lu, asal jangan sampai hilang aja. Terus lu bisa nyimpan HP lu juga di dalam sini kalau misalnya mau ngecharge, atau bisa juga lu charge di stand HP-nya. Tapi karena ini kan kabel ya, misalnya kabel gitu, lu ngecharge HP-nya antara harus miring atau HP lu harus kebalik guys, karena nggak ada jalur kabelnya. Nah, terakhir di bagian belakang itu lu dapat rear privacy screen nih. Itu bisa dinaikin, diturunin pakai tombol yang ada di depan. Ngomongin depan, di bagian depannya lu masih dapat persweat-sweatan. Selain di door trim, selain di jok, lu juga dapat di bagian dashboardnya. Terus lu dapat layar ukuran 8 inci. Ini udah bisa touchscreen, bisa juga lu kontrol pakai dial yang ada di tengah. Tapi untuk safety, si layarnya itu nggak bisa lu pakai pas mobilnya lagi jalan. Itu safety feature dari Mazda. Di bawahnya lu dapat per AC-AC-an, bisa buat nyalain ventilated karena di bagian depannya dapat ventilated sebelah kiri sama sebelah kanan. Selain ventilated, joknya juga udah electric seat plus memory seat untuk yang bagian driver aja. Abis itu, yang spesial untuk di bagian depannya karena ini yang anniversary, di headrestnya nih, di joknya lu dapat
Emboss 20th Anniversary Edition dan lu dapat wireless charger. Itu guys, itu yang bikin spesial di bagian depannya. Wireless charger sama emboss di headrestnya. Jadi wireless charger, inget ya, wireless charger di Mazda 6 biasa itu nggak ada, cuman ada di 20th Anniversary Edition. Sisanya masih sama aja kayak Mazda 6 yang pernah kita review sama Mazda 6 yang lain. Shifternya bentuknya mirip. Ada sport mode, ya di mobil ini ada sport mode-nya. Electric parking brake plus auto hold. Ini ada dial untuk ngatur si layarnya. Di dalam sini lu dapat 2 cup holder, guys. Nah, di storage-nya lu dapat lagi percolokan-colokan. 2 USB Type A, 2 USB tahun lama tuh ya. Colokan aux, abis itu ada tempat SD card sama power outlet. Jadi semua colokan untuk yang bagian depan itu di dalam sini guys, nggak ada di bagian dashboard. Dashboardnya itu clean tanpa colokan, begitu. Untuk di bagian drivernya, lu dapet speedometer yang tengahnya ini nih, dial tengahnya itu dia digital, sisanya masih analog. Jadi yang kayak di kanan kirinya ini kayak yang suhu, yang bensin dan yang RPM itu masih analog. Lu udah dapet heads up display di bagian atas itu, mempermudah lu aja ngecek kecepatan. Habis itu lu dapet setir yang masih sama kayak Mazda 6 yang lainnya. Jadi untuk yang anniversary itu setirnya masih sama. Tombol-tombol udah lengkap. Ini untuk volume, ganti next lagu, angkat matiin telepon udah ada. Yang sebelah kanan sini untuk bagian cruise control. Dapat pedal shifter juga. Habis itu ada beberapa tombol kecil-kecil lagi nih di bagian kanannya untuk iStop, untuk matiin traction control, lihat kamera, dan untuk naikin dan turunin privacy screen yang tadi gua bilang. Terakhir, di bagian depan lu dapet ini nih, sunroof guys di bagian atasnya. Untuk buka tutup si tirainya masih manual, tapi untuk buka tutup kacanya udah pasti otomatis. Oke, jadi sekarang kita udah nyampe di ending video. Kalau misalkan lu mau nyobain mobil ini langsung, bisa kalian datangin di bursa mobil BSD dan bursa mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau kalau mau lihat koleksi mobil Elite Motor yang lain, bisa datangin Instagram yang ada di layar. Oke, jadi sampai sini aja. Semoga 2026 kita jadi orang yang lebih baik, lebih sukses, dan jadi lebih sehat. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Sampai ketemu di Elite Motor dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!